Oke, udah ya. Habis itu sampai nanti bisa nge-set Di record. yang bisa, nah itu kan bisa. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oke, kedengaran ya? Kedengaran ya? Oke, Sore. kenalan dulu kali ya. Kita kan nggak pernah ketemu ya. Kenalkan, nama saya Kak Dian. Baru wajahnya. Hari ini kita akan belajar tentang intensif soal-soal IPA ya. Kelihatan nggak PPT-nya? Ya. Ya, kelihatan. Oke. Ini mau nggak ada, Ya. nggak ada, cuma sedikitin data. Kelihatan nggak? Oke, kita masuk ke soal yang pertama ya. Jadi di sini ada besaran, satuan, sama alat ukur. Ya. Oke, sebentar ya. Carinya di mana? Iya. Enggak, ini kan cuma 4 ya. Iya, carinya di mana? Nggak apa-apa Kak, jadi nanti nunggu full aja kali gitu. Masuk semua, terus Oke. Sebentar ya. Iya Kak. Lihat fullnya. Ya iklan lewat. Iya. lihat fullnya. Oh Iya, ya. lihat full orangnya. Yang ini ke atas. Yang share itu harus ditutup dulu Kak. Oh, ditutup Stop dulu. share ya, stop share. Stop share. Itu kalau mau lihat. Oke. Oke, Jadi nggak bisa. Kalau udah- Oke. Iya, ya, Itu Kak. mungkin mau di screenshot, mau di absen sekarang. Itu bukti absen. Nah, itu buka yang baru mungkin. New, nah, klik gitu. Oh iya. Terus di control V. Nah, itu langsung di save. Ya. Atau nanti aja. Nanti aja, ya. Nah, Oke, kita mulai aja. Berarti tadi udah disimpan ya, Kak ya? oh, belum. Kan yang apa wordnya? Oh, bukan ininya. Oh iya, udah. Astagfirullah. Oh, Oke. record. Iya. Ya, sudah. Oke. Kita mulai lagi. Kak. Gangguan. Oke, kita mulai dari soal yang pertama ya. Jadi di sini ada tabel besaran sama alat ukur, ada besaran, satuan, sama alat ukur. Nah, pertanyaannya yang ada di sini itu besaran pokok dan satuan serta alat ukur yang benar ditunjukkan nomor berapa? Ada yang tahu? C. Oke. Oke, ya. Jadi kita lihat kuat arus listrik ampere. Oke, betul. Terus yang nomor 2 itu panjang meter, pakai alatnya mikrometer. Kalau yang 6 itu massa kilogram, alatnya yaitu neraca. Ada yang jawab lain? Iya. Iya. Oke, ada yang lain? Aku masih belum jawab. Oke, ada yang Aku mau belum jawab? jawab sebenarnya. Oke, nggak ada yang lain? Jadi jawabannya berapa? Jadi jawabannya betul. Tadi siapa yang jawab? I. Oke, jadi jawabannya yang C ya. Kita Berapa bahas. jawabannya? Jadi jawabannya yang C. C. Ya, betul. Kita bahas satu-satu ya. Di sini kalau kalian lihat slideshow-nya, itu ada besaran pokok sama besaran turunan. Nah, itu besaran utama. Mungkin kalian sudah diajarin. Jadi di sini kalau bisa lihat, besaran pokok itu ada panjang, massa, waktu, kuat arus listrik, suhu, jumlah zat, sama intensitas cahaya. Nah, selain itu dia adalah besaran turunan. Dari sini ada yang ditanyakan? Enggak, Kak. Ada yang kurang paham nggak? Enggak. Enggak ya, kita lanjutkan ya. Oke, nah tadi kan tentang besaran ya, kita lanjutkan. Nah, kalau ada soal kayak gini, ini tentang pengukuran. Jadi
di sini kalau kalian lihat slideshow-nya ada plastasin dimasukkan ke dalam gelas ukur. Nah, kalian diminta untuk mengukur plastasin ini volumenya sesuai dengan volume balok yang memiliki panjang, lebar, sama tinggi. Menurut kalian, jawaban yang benar itu kayak gimana? Atau ada yang nggak paham tentang soalnya? Rek, suaranya rek. Kalau nanya-nanya rek. Maksudnya, tetapi nggak ngerti cara hitungnya. Oke, gini ya. Oke, pelan-pelan ya. Jadi kalau ada soal kayak gini ya, kan ini ada plastasinnya. Dia dimasukkan ke Ya. gelas ukur. Nah, gelas ukurnya menunjukkan angka 50 kan? Nah, 50 itu berarti dia ada air sama plastasin. Tapi airnya itu tumpah ke gelas ukur yang paling bawah. Ya kan? Berarti kalau kalian suruh menghitung volume plastasinnya, itu sama dengan volume air yang tumpah. Kalau yang tumpah ini kan 30 mili, berarti volume plastasin itu 30 mili. Ya, berarti kalian sudah paham ya volumenya 30 mili. Nah, kalau volumenya 30 mili, sekarang kalian harus cari antara A, C, sama D yang memiliki ukuran yang sama, yaitu 30 mili. Bingung nggak? Ngerti. Oke, coba ya, kalian lihat. Itu berarti kalian harus, kalau panjang, lebar, sama tingginya kalian kalikan, itu kan sudah volume balok, tapi dia berupa sentimeter kubik. Nah, yang atas berupa mililiter. Ya, bukan milimeter, bukan mililiter. Berarti kalian harus samakan. Kalian bisa jadikan ke liter, karena liter itu sama dengan desimeter kubik. Jadi dari sentimeter itu nanti kalian jadikan ke desimeter, nanti akan sama dengan ini. Yang mili kalian harus jadikan ke liter. Bisa nggak? Ya. Oke, ngerti. coba. Dari yang lain ada yang nggak paham? Bingung dikit. Oke. Kalian hitung dulu ya, nanti saya share jawabannya ya. Hitung dulu. Oke, hitung dulu ya. Memangnya nanti, Kak, Iya? Kenapa? nanti waktu dijawab jawabannya itu nanti kan dihitung ya. Nanti hitungnya itu lewat whiteboard itu dah. Karena ini dua media yang ini, yang susah, jadi nanti PPT-nya bisa hilang kalau pakai whiteboard. Nanti tak share pakai Word. Jadi aku sudah jawab pakai Word, nanti tak sharekan. Jadi tapi kalian hitung dulu jawabannya berapa. Ada yang tahu jawabannya? Ada yang tahu jawabannya? Ketemu berapa? Belum. Hitung Aku dulu. punya kepikiran kalau yang paling dekat itu A atau C. A nggak sih, Kak? A, ada yang A, ada yang C. Oke. A atau C ya. Masih hanya kepikiran. Kepikiran Ada yang aja jawab bukan B, jawabannya. Oke, ada yang Kepikiran. jawab B. Nah, jawaban Enggak. Oke, jawaban yang benar itu A. Jadi ini ya, tak bukakan ya. Tak bukakan ya jawabannya ya. Sebentar. Ya. Jadi, bentar ya. Udah kelihatan belum jawabannya? Udah kelihatan belum jawabannya? Oh, gitu. Oh, oke. Ya. Jadi kan kalian plastasinnya itu sama dengan tabung yang kecil tadi ya, berarti 30 mili dijadikan ke liter sama dengan 0,03 liter. Nah, liter itu kan sama dengan desimeter kubik, berarti ini semua kamu jadikan ke desimeter kubik, atau kalau ini jawabannya tak jadikan ke sentimeter. Jadi yang jawabannya sama itu yang A. Oke? Bingung? Ya. Ngerti. Oke. Mau di screenshot dulu atau langsung? Perlu tak kirim, Tare. Kirim di grup, Kak. Udah tolong ya. Aku udah foto aku.
Oke. Di screenshot aja biar gampang. Isi ya, aku anu dulu. Udah tak kirim. Atau nanti tak kirimin lagi ya Oke. di grup yang tadi ya. Oke, kita lanjutkan ya ke soal yang berikutnya. Oke. Soal yang nomor, oke kita bahas satu-satu. Oke, tadi kan tentang pengukuran ya. Nah, sekarang juga ada tentang pengukuran, tapi dia pengukuran menggunakan micrometer scope. Kalian udah pernah diajarin cara menggunakan micrometer scope? Kelas 7. Oke, kelas 7. Nah, Kelas kalau 7. kalian buka ini slideshow-nya, kalian buka di bawahnya soal, itu ada caranya. Jadi di situ ada cara menghitung neraca Ohaus, ada cara menghitung pakai mistar, cara menghitung pakai jangka sorong, sama micrometer Aku scope. tahu jawabannya. Ketemu berapa jawabannya? 7,69. 7,69. Iya, betul. 7,69. Iya, benar. 7,69. Caranya sudah ada ya, yang di bawahnya. Kalau mau lihat caranya, sebentar. Tak coba tak bukakan lagi caranya. Jadi jawabannya ini ya. 7,69. Sebentar. Tak sharekan jawabannya. Nah, ini ya, nomor 3 ya. Hasil ukur. Jadi, hasil ukurnya 7,5 ditambahkan 19 kali 0,01. Hasilnya 7,5 mm ditambah 0,19. Ketemu 7,69. Dia topi. Tahu mau lihat soalnya lagi? Oke, mau lihat soalnya lagi? Tak sharekan soalnya lagi. Jadi, kita lihat ya soalnya lagi. Ini ya soalnya tadi, kalian menghitungnya kan ini 7 ya, 7,5. Nah ininya, ya kan 0,19. Berarti jawabannya adalah D, 7,69. Dari sini ada yang nggak paham? Paham. Paham ya? Oke, kita lanjutkan. Nah, tadi kan pengukuran. Nah, sekarang ini ada grafik percobaan tentang kalor. Kalau soal tentang kalor, udah pernah diajarin? Pernah. Lupa aku. Nah, di bawahnya ini sebelum ke soalnya ya, tak jelasin sedikit tentang kalor. Di bawahnya itu ada penghitungannya. Jadi, kalau kalian lihat kalor, itu rumusnya kan M kali C kali delta T. Ya kan? Nah, kalau dari titik A ke titik B itu Q1, dia kan dari S, ya kan? Berubah mau mencair. Berarti rumusnya Q1 itu sama dengan masanya S dikali kalor jenisnya S dikali perubahan suhunya. Nah, Q2 itu dari B ke C. Karena dia nggak ada perubahan suhu, berarti tinggal masanya S dikali dengan kalor lebur es karena dia akan melebur. Nah, Q3 dia mulai mendidih, ada perubahan suhunya, berarti massa jenis air karena esnya sudah mencair, ditambah kalor jenis air dikalikan dengan perubahan suhunya. Nah, Q4 pun juga sama karena dia nggak ada perubahan suhu, tinggal M airnya dikali uap karena setelah mendidih kan dia menguap. Nah, Q5 itu karena dia ada kenaikan, berarti ada perubahan suhu. Berarti jawaban soal nomor ini kayak gimana? Coba dihitung ya. Paham nggak penjelasannya? Ya, ngerti. Ya. Coba ya. Atau kecepatan? Enggak kan? Oke, kalian coba ya. Ketemu berapa? Ketemu berapa? Udah dihitung belum? Lagi hitung.
Ayo dihitung dong. Ketemu berapa? Jadi pertama dari kan yang ditanya dari B ke C, berarti dia nggak ada perubahan suhunya ya. Jadi tinggal Ya. massa kali kalor uap, iya kan? Berarti berapa ketemunya? Masanya 2 kilogram. Terus kalor uapnya 2,27 kali 10 pangkat 6. Ketemunya berapa? Kalau dihitung? Ayo, ada yang kejawab? Ketemunya berapa? Sendiri. Anu apa dah? Berapa? Anu, hitunganku mungkin belum betul, tetapi kemungkinan aku jawabnya B. Oke, Bibi. Oke, ada yang lain? Bibi. Oke, betul. B ya. Oke, tak iniin jawabannya B. ya. Betul, jawabannya B. Kita lihat jawabannya ya. Oke. Ya. Ngawur betul. Ya, tulisannya jadi M kali kalor uapnya atau MC uap atau MU uap sama dengan 2 dikali 2,27 kali 10 pangkat 6 ketemu 4.540.000 joule. Karena dijadikan kilojoule dibagi dengan 1.000. Jadi ketemunya 4.540. Dari sini bingung? Ya. Ngerti. Yang lain paham? Oke, kita lanjutkan lagi ya. Oke. Oke, sebentar ya. Kita lanjutkan lagi. Berarti tentang kalor, paham soalnya? Ya. Paham ya? Oke, kalau ada gambar kayak gini, kalian ingat apa? Nggak Oh ingat. ya, ingat. Ayo, yang ingat apa? Namanya. Ya, dia Lupa berhubungan namanya. dengan gerak lurus beraturan atau gerak lurus berubah beraturan atau GLB Bedanya atau apa Kak ini GLB. Kak? Oke, kalau dia GLB atau gerak lurus beraturan, dia konsisten. Jadi misalnya dia kecepatannya 40, akan terus menjadi 40. Nah, kalau dia GLBB, percepatannya akan dipercepat. Yang tadinya 40 km per jam bisa naik jadi 60. Atau dia dilambat. Misalnya kalau kita ngerem motor yang tadinya kecepatannya 50, diperlambat misalnya jadi 40, jadi 30. Jadi itu perbedaannya. Kalau GLB dia konsisten kecepatannya sama dari awal sampai akhir. Kalau GLBB dia kecepatannya dipercepat atau diperlambat. Nah, kalau di sini soalnya perhatikan peristiwa dalam kehidupan sehari-hari. Seorang siswa bersepeda di jalan menurun tanpa dikayuh. Nah, sama seorang siswa melempar bola kasti vertikal ke atas. Yang pertama itu GLBB dipercepat atau GLBB diperlambat? Lambat. Dipercepat. Cepat. Kalau ada siswa bersepeda menurun tanpa dikayuh, dipercepat ya. Karena dia menurun walaupun nggak dikayuh, dia akan cepat. Berarti gambarnya yang mana kalau dia dipercepat? Yang di D Kak. Yang nggak sih? Yang D. Yang mana? D. Yang B, betul. Nah, sekarang yang kedua. Seorang siswa melempar bola kasti ke atas. Dia dipercepat atau diperlambat? Lambat. 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 Berarti gambarnya yang mana yang betul? Yang D juga. Yang mana? D. D Kak. B atau D? D nggak sih Kak? Dadu. D, dadu. nggak sih Kak? D ya. Iya dadu. Jadi gini, kalau dia dipercepat, bulatannya akan semakin renggang. Kalau diperlambat, bulatannya akan semakin kecil jaraknya. Berarti jawabannya yang mana? Yang
B. Jadi jawabannya itu yang B. Kenapa? Karena dia semakin kebalikannya dong. Kenapa? Jadi yang makin rapat itu bukan yang itu ya, Kak ya? Oke, jadi ini kalau dia makin rapat itu otomatis kayak di rem itu, ya jaraknya semakin kecil. Jadi kalau semakin rapat itu dia semakin diperlambat. Kalau jaraknya semakin renggang itu artinya dia dipercepat. Kalau jaraknya sama kayak yang A ini ya, yang peristiwa 1, dia berarti konsisten atau konstan atau GLB. Jadi jawabannya yang Oke, Kak, oke. dari sini ada yang nggak paham? Paham? Paham ya? Lanjut ya. Oke. Yang nomor 10 ada yang nggak paham? Paham ya? Oke, kita lanjut. Yang nomor 11, ini berhubungan dengan gaya. Kalian sudah pernah belajar tentang gaya kan? Ya. Ya, udah pernah belajar tentang gaya ya. Jadi gaya ini berhubungan dengan hukum Newton. Hukum Newton itu ada 3. Kalau kalian lihat di slideshow-nya, itu sudah tak jelasin. Hukum Newton itu ada 3 jenis. Yang pertama itu sigma F atau besarnya gaya F itu sama dengan 0. Contohnya, jadi hukumnya bunyinya itu kayak gini. Setiap benda yang diam akan tetap diam dan benda yang bergerak akan tetap bergerak dengan kecepatan yang tetap. Kecuali ada gaya luar yang bekerja pada benda. Contohnya, yaitu penumpang akan terasa terdorong ke depan saat mobil bergerak, kemudian direm mendadak. Ya kan? Jadi kalau mobilnya bergerak terus direm mendadak, dia akan terdorong ke depan karena dia akan mempertahankan posisinya. Itu bunyi hukum Newton yang pertama. Nah, contoh yang kedua itu ada koin yang diletakkan di atas kertas yang ada di atas meja akan berada di tempat yang sama ketika kertasnya ditarik dengan cepat. Jadi kalau kalian mau coba, kamu cari koin, terus kamu letakkan di atas meja, terus kamu tarik. Dia akan posisinya tetap karena dia akan mempertahankan posisinya. Itu hukum Newton yang pertama. Nah, kalau hukum Newton yang kedua itu artinya percepatan itu sama dengan sigma F per M. Atau percepatan sebuah benda sebanding dan searah dengan resultan gaya yang bekerja pada benda dan berbanding terbalik dengan masanya. Contoh buah apel yang jatuh dari pohon, bola yang menurun pada bukit. Jadi ada percepatannya. Itu hukum Newton yang kedua. Nah, hukum Newton yang ketiga ini tentang aksi reaksi. Contoh kalian di lift. Kalian kan memberi aksi ke bawah, tapi lift akan memberikan aksi mengangkat ke atas. Itu hukum Newton yang ketiga. Nah, kalau di soal yang ini, yang tak tampilkan ini, perhatikan gambar 2 gaya yang bekerja pada benda berikut ya. Jadi ada gaya yang ke kiri sama gaya yang ke kanan. Akibat 2 gaya yang bekerja seperti pada gambar, benda bergerak dengan percepatan berapa itu? Benda dikenai 2 gaya yang memiliki, jadi kalian disuruh mencari masanya. Berarti ini menggunakan prinsip hukum Newton yang kedua. Berarti hukum Newton yang kedua itu kan A sama dengan sigma F per M, ya kan? Karena yang dicari adalah percepatan masanya ya. Berarti masanya berapa? Berarti arahnya mengikuti besar gaya yang paling besar ya arahnya. Jadi jawabannya apa? B, Kak. B. B. Ya, arahnya kemana? Ke kanan. Atau Dia mengikut C, B, yang mana? Ayo. B. B. Jadi arahnya kemana?
Kemana? Ke kiri. Ya, benar. Jawabannya yang B. Jadi arahnya yang ke kiri. Oke, dari sini ada yang nggak paham? Ada. Udah, paham ya? Mau ditampilin jawaban aslinya? Udah ngitung kan? Kalau pada hitungannya untuk Newtonnya sama kilogramnya itu gimana? Aku nggak lihat tadi soalnya aku pergi. Oke, jadi gini, kan jawabannya percepatan sama dengan sigma F per M ya. Percepatannya kan sudah diketahui. Nah, F-nya kan tinggal 15, kamu kurangkan dengan 5 ya, ketemu 10 ya. Ya, itu mudah itu. Nah, sudah tahu yang lalu, terus tinggal diapakan? Dibagi 5. Iya, dibagikan dengan 5, ketemu 2. Nah, arahnya mengikuti yang Kiri. paling besar. Kiri. Berarti jawabannya yang Kiri. kiri. Oke, lanjut ya. Oke. Ya. Oke. Nah, sekarang ada buah kelapa jatuh. Berarti dia berhubungan dengan energi kinetik sama potensial. Ini udah pernah diajarin belum? Di latihan soal kan banyak ya soal-soal kayak gini. Jadi ada buah kelapa bermasa 2 kg jatuh dari atas ketinggian 16 meter dari tanah. Jika percepatan gravitasinya 10, energi kinetik buah kelapa pada saat jatuh ke tanah itu berapa? Jadi kalau kalian bingung, di bawahnya PowerPoint soal itu ada ini rumusnya. Jadi di sini ada rumus energi, potensial, kinetik, sama mekanik. Energi potensial itu energi yang dimiliki sebuah benda yang punya ketinggian. Kinetik, benda yang punya kecepatan ya. Kalau mekanik itu yang mempunyai keduanya. Nah, kalau hukum kekeralan energi ada energi mekanik di awal sama energi mekanik di akhir. Nah, kalau di soal ini, dia cara pengerjaannya kayak gimana? Coba dihitung ya. Oke. Coba dihitung ya. Ketemu berapa? 160 ini enggak sih? Hai. Oke, ini ya. Sebentar, ini nanti saya hubungi lagi ya karena ini waktunya sudah selesai. Nanti sesi yang kedua tak hubungin lagi ya. Nanti disambung ke Iya ya. Nanti kita sambung ke sesi yang kedua ya. Oke? Kapan? Habis ini nanti tak hubungi lagi ya. Oke? Oke. Oke. Bye. Bye.